Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Di momen-momen penantian kami akan merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah seperti pujian yang kami barusan nyanyikan, kami merindukan kedatangan-Mu di hati kami. Kami merindukan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami merindukan Engkau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di sini dan akan melawat kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Untuk Tuhan pakai hari ini menyuarakan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami, setiap hati boleh terbuka untuk menerima firman-Mu dan diubahkan oleh firman-Mu. Kami siap mendengarkan Engkau ya Tuhan. Hati kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi, selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari nyanyian pujian Sakaria. Dan kita akan merenungkan di bawah satu tema yaitu Christmas and Salvation, Natal dan keselamatan bagi setiap kita. Mari kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Lukas 1 ayat 67 sampai ayatnya yang ke-80 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat menyaksikan di Alkitab masing-masing atau di layar sudah tertera ayat-ayat berikut ini. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang membaca berita beberapa waktu akhir-akhir ini. Ada sebuah gereja Bapak Ibu di Bethlehem yang membatalkan perayaan Natal mereka. Mengapa mereka membatalkan perayaan ini? Mereka memutuskan untuk tidak melakukan perayaan Natal sebagai bentuk solidaritas kepada orang-orang yang sedang dalam perang di Gaza, Palestina. Perayaan mereka berfokus kepada doa, dan kemudian Bapak Ibu yang sangat menarik yang menjadi sorotan banyak orang ketika mengunjungi gereja ini
dan hiasan atau dekorasi Natal mereka di dalam ruangan adalah puing-puing seperti itu, dan di tengah-tengahnya ada bayi Yesus. Seorang pendetanya ketika diwawancarai dia berkata demikian, "Pesan kami kepada diri kami sendiri adalah Tuhan beserta kami dalam kesakitan. Kristus lahir dalam solidaritas dengan mereka yang kesakitan dan menderita. Tuhan menyertai mereka yang tertindas." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menarik ketika mereka menghias gereja mereka dengan dekorasi tumpukan puing-puing bangunan yang sudah runtuh, dan kemudian meletakkan boneka bayi Yesus di tengah-tengahnya, dan dikatakan bahwa menggambarkan kelahiran Yesus itu bentuk solidaritas bagi orang-orang yang ada di dalam kesulitan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah benar bahwa Yesus Kristus datang di dunia ini hanya untuk sekedar solidaritas kepada orang-orang yang menderita? Apakah Tuhan Yesus atau Allah mengutus anaknya Yesus Kristus hanya untuk sekedar solidaritas mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang ada saat ini dalam kondisi perang yang ada di Gaza, Palestina? Apakah hanya sebatas itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kelahiran Yesus Kristus di dunia ini tidak hanya berbicara soal solidaritas, tetapi lebih daripada itu dan jauh lebih besar daripada itu. Karena jiwa setiap orang sungguh berharga di mata Tuhan, dan Ia mau bahwa setiap orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian Sakaria yang kita baca pada hari ini memberikan satu pemahaman yang sangat dalam bagi kita tentang Yesus Kristus yang lahir, yang kita peringati di dalam momen Natal, yang membawa keselamatan bagi kita, bagi setiap orang. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa latar belakang daripada perikop yang tadi kita baca, dan membawa kita untuk melihat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makna keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, latar belakang dari perikop yang tadi kita baca adalah ditulis setelah masa yang disebut masa intertestamental. Masa intertestamental itu adalah disebut 400 tahun masa kegelapan. Silent years selama 400 tahun. Di mana pada masa itu Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Tidak ada pewahyuan dari Allah. Tidak ada nabi yang dipakai pada waktu itu. Di mana kondisi dunia pada waktu itu sedang dalam kehancuran dan kemerosotan hidup moral dan spiritual. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi pada saat itu membuat umatnya merindukan datangnya Juru Selamat, datangnya Mesias yang akan hadir di dalam kehidupan mereka, berbicara kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu, 400 tahun Tuhan diam, terasa jauh dan tidak menyatakan apa-apa. Itu adalah latar belakang yang pertama. Yang kedua, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu adalah penindasan dan penjajahan dari pemerintahan Romawi. Mereka begitu tertekan di dalam penjajahan itu, mereka ditindas. Di dalam Yesaya pasal 9 dinubuatkan bahwa seperti kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahu, yang begitu memberatkan, dan tongkat si penindas. Itu yang mereka alami. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya yang mereka alami bukan hanya penderitaan secara fisik, tetapi jauh lebih besar daripada itu, yaitu kegelapan karena moral dan spiritualitas mereka. Kegelapan moral dan kegelapan spiritualitas. Apa yang dimaksud kegelapan moral dan spiritualitas? Pada waktu itu umat Tuhan jauh daripada Tuhan. Pada waktu itu umat Tuhan dibelenggu oleh dosa. Mereka rusak karena dosa, kehidupan yang tidak bermakna karena tidak adanya Allah di dalam hidup mereka. Kehidupan moral yang begitu rusak,
kehidupan spiritual yang tidak ada terkoneksi dengan Tuhan. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kegelapan yang mereka rasakan. Di dalam Yesaya 9 dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. 400 tahun Tuhan tidak berbicara apa-apa, dan di dalam 400 tahun itu mereka mengalami kesengsaraan hidup, tidak hanya secara fisik tetapi moral dan spiritual mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kondisi kegelapan seperti inilah Tuhan hadir untuk umatnya. Di dalam kondisi kesulitan, kemerosotan secara moral dan spiritual, Tuhan hadir. Apa yang Allah lakukan? Itulah yang dinyatakan oleh Sakaria di dalam tulisan yang tadi kita baca. Ayat 68 dan 69 saya bacakan untuk kita semua. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari zaman Maleaki sampai perjanjian baru, masa kegelapan itu, masa intertestamental itu, mereka merindukan kehadiran Sang Mesias. Di dalam pujian daripada Sakaria ini, Sakaria mendeklarasikan pujian kepada Tuhan Allah Israel. Karena apa? Allah sudah melawat umatnya. Bayangkan Bapak Ibu, penantian 400 tahun, akhirnya Allah berbicara dan mengutus anaknya. Dan di sini dikatakan bahwa Allah melawat umatnya, membawa kelepasan bagi umatnya, menumbuhkan tanduk keselamatan. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam, dan Tuhan melawat umatnya. Bapak Ibu, menarik apa arti kata melawat. Bapak Ibu kalau membuka kamus, nanti bisa searching di beberapa penelusuran Alkitab tentang kata di dalam Alkitab. Kata melawat ini Bapak Ibu berbicara tentang mengunjungi. Bapak Ibu senang ya kalau dikunjungi. 400 tahun Allah tidak mengunjungi umatnya, kemudian dikunjungi. Wah, itu mungkin luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata melawat ini artinya mengunjungi. Kata ini artinya dipandang, dianggap, diperhatikan oleh Allah. Kalau di masa intertestamental itu, sepertinya wajah Allah dipalingkan dari umatnya, maka ketika dikatakan bahwa Allah melawat umatnya, itu berbicara bahwa wajah Tuhan tak lagi dipalingkan kepada umatnya, tetapi wajah Tuhan memandang umatnya, menganggap umatnya, memperhatikan umatnya. Bapak Ibu kalau ngobrol satu dengan yang lain senang ya kalau natap matanya, ditatap, itu seperti menyatakan kita dianggap, kita diperhatikan. Bayangkan Bapak Ibu, setelah masa silent 400 tahun, seperti Allah berbalik dari umatnya, sekarang Allah datang mengunjungi umatnya, menatap wajah umatnya, memperhatikan umatnya yang sedang di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak hanya datang untuk memandang dan memperhatikan, tetapi di dalam makna mengunjungi itu juga berbicara tentang menjadi tebusan. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi tebusan bagi kita orang-orang berdosa. Seharusnya kitalah yang menanggung setiap dosa-dosa kita karena kegelapan yang terjadi di dunia ini, karena kegelapan hidup kita. Tetapi melalui kunjungan itu Bapak Ibu, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi tebusan bagi kita sekalian. Di tengah-tengah kegelapan moral dan spiritualitas umat Tuhan, Allah mengutus anaknya melawat, mengunjungi umatnya, menghadapkan wajahnya kepada umatnya, menyelamatkan dan menebus umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Christmas and Salvation berbicara tentang Allah mengunjungi umatnya di dalam
kegelapan. Allah peduli terhadap kegelapan yang terjadi di dunia ini. Allah peduli terhadap kegelapan hidup kita, kegelapan dunia ini. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kegelapan apa yang sedang saya alami saat ini? Kegelapan apa yang perlu diterangi dalam hidup saya? Rasa-rasanya kok hidup saya semuanya baik-baik saja. Rasa-rasanya saya sudah menjadi Kristen puluhan tahun, apalagi Bapak Ibu yang lahir tumbuh di dalam keluarga Kristen. Sudah lama saya menjadi orang Kristen, sudah lama saya hidup untuk Tuhan, sudah lama saya pelayanan. Rasa-rasanya nggak ada lagi yang perlu diterangi dalam hidup saya. Apakah mungkin kita bertanya demikian, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bayangkan sejenak. Ketika mungkin suatu hari ini membayangkan Bapak Ibu, ilustrasi. Tuhan Yesus datang ke rumah kita atau rumah seseorang. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah itu dan masuk ke ruang tamu, Tuhan Yesus berkata, "Wah, indah sekali rumah kamu ini. Rumah ini ditata dengan rapi. Furniturnya semuanya baik. Indah sekali. Aku nyaman ada di sini. Aku bisa merasakan ruang tamu di mana sambutan dengan hangat diberikan, di mana kasih kepada para tamu bisa diberikan di tempat ini, di ruangan tamu ini. Aku senang ada di ruang tamu kamu." Kemudian diajak Tuhan Yesus masuk ke ruang tengah, ruang keluarga. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Yesus berkata, "Wah, hal yang sama yang aku rasakan. Nyaman sekali ruang keluargamu ini. Ada penerimaan, ada kasih, saling mengasihi, suami istri saling mengasihi, orang tua anak, anak-anak saling mengasihi, semuanya saling mengasihi. Ruang keluarga ini sangat nyaman sekali." Lalu Yesus room tour, masuk lagi ke dapur. Dan Yesus mendapatkan, wow, setiap makanan yang dimasak penuh cinta, penuh kasih di dapur itu. Dan Yesus merasakan betapa indahnya kekeluargaan, kasih di tengah-tengah keluarga ini. Yesus room tour dari ruangan ke ruangan dan merasakan betapa nyamannya rumah ini. Instrumen rohani atau musik-musik rohani diputar, menambah nuansa surgawi ada di rumah ini. Terus tiba-tiba Yesus berkata, "Saya mencium bau busuk dari satu ruangan di pojok sana." Tiba-tiba si tuan rumah berkata, "Enggak Tuhan, enggak. Itu ruangan enggak bisa dibuka sama sekali. Jangan buka ruangan itu Tuhan, itu kotor sekali. Itu adalah gudang. Jangan dibuka Tuhan." Kata Tuhan, ruangan itu kotor sekali. Gudang itu kotor sekali, harus dibersihkan. Kata sang pemilik rumah, "Jangan Tuhan, jangan dibuka ruangan itu." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita punya gudang yang di dalamnya mungkin bau busuk itu berasal. Di dalam setiap hati kita ada ruang di mana mungkin dosa kita tak terlihat di sana. Mungkin gak ada orang satupun yang tahu. Kita punya ruang di dalam hati kita di mana segala hal dosa itu ada di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kehidupan kita terlihat begitu rohani. Ritual-ritual agama kita lakukan dengan begitu baik. Kita perlu menyadari bahwa di dalam hati kita ada ruangan di mana itu adalah tempat kegelapan hati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kegelapan itu pun, ruangan itu pun Tuhan mau terangi buat kita. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk berhadapan dengan kita, mau menyelamatkan kita. Jangan sampai kita memelihara gudang yang berbau busuk itu dan membuat kita jauh daripada Tuhan.
Jangan sampai dengan gudang yang begitu berantakan itu, di dalamnya kita menyimpan dosa-dosa kesayangan kita, membelenggu kita, menjadi kegelapan yang begitu menggelapkan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang, mau datang di hati kita untuk menyinari hati kita yang dipenuhi dengan kegelapan. Dosa yang tersembunyi, Tuhan mau terangi. Tuhan mau membuka gudang itu dan mau membersihkannya. Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan kelemahan kita, dosa-dosa kita, tentu itu sangat tidak nyaman. Ketika Tuhan mungkin mau mengobrak-abrik diri kita dengan segala kebobrokan di dalam hati kita, gak nyaman. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terang itu datang untuk menerangi kita. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan hati kita, dark side hidup kita, segala dosa-dosa yang kita simpan selama ini, Tuhan mau menjangkau itu dan Tuhan mau terangi itu dengan kemuliaannya, dengan kasih-Nya. Sesungguhnya terang itu menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa adalah masalah besar dalam hidup kita dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikannya kecuali Yesus Kristus yang datang mau menerangi hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua kunjungan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kunjungan belas kasih Tuhan dan yang kedua adalah kunjungan penghakiman. Bapak Ibu mau memilih yang mana? Hari ini kita diingatkan kembali bahwa ada kunjungan kasih Allah di dalam hati kita. Mau mengusir kegelapan itu dengan terangnya yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di momen Natal ini, maukah kita membuka hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk menerangi hati kita yang penuh dengan dosa? Bapak Ibu permisi tanya, apakah Bapak Ibu sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jika belum, hari ini terang itu mau hadir di dalam hati Bapak Ibu. Terang yang besar itu, keselamatannya mau dibawa bagi kita hari ini di dalam hati kita. Bukalah hatimu, terimalah terang itu. Dan terang itu akan menguasaimu. Kegelapan tidak lagi menguasaimu. Mari jemaat ambil waktu tunduk, kita menundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mau berdoa secara pribadi, katakanlah kepada Tuhan, hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku untuk menerangi kegelapan hatiku. Tuhan tahu gelapnya aku. Tuhan tahu ruang gelap, ruang berbau busuk, ruang yang berantakan di dalam hatiku. Tuhan, datanglah dan terangilah hatiku. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ketika terang itu diberikan di dalam hati kita yang penuh dengan kegelapan, ada satu janji yang Tuhan berikan bagi orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Di dalam Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79 yang kita baca tadi, di sini dituliskan demikian. Oleh rahmat dan belas kasih dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Kata melawat muncul lagi Bapak Ibu. Dengan mana Ia melawat kita. Di sini dikatakan surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita, di sini dikatakan bahwa akan muncul surya yang akan mengarahkan kaki kita kepada damai sejahtera. Kita tidak akan diam lagi di dalam kegelapan dan tidak ada lagi di dalam naungan maut. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 23 di sana dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ketika orang menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, maka tidak ada lagi maut itu membayangi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, bukalah hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Akuilah Dia sebagai Tuhan di dalam hidupmu, jadikan Dia nomor 1 dalam hidupmu. Dan ada terang surya yang menyinari kita, terang kebenarannya yang menyinari kita. Christmas and salvation adalah Allah memberikan surya kehidupan dan damai sejahtera bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel hidup di dalam kegelapan, nubuatan Yesaya berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita semua jemaat GKI Balikpapan, mari kita terima Tuhan di dalam hidup kita, dan akan ada terang yang besar yang menerangi kegelapan hati kita, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tuhanlah yang menjadi terang kita. Maleakhi 4 ayat 2 berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita di dunia ini penuh dengan tantangan. Bisa saja kita tergoda dengan berbagai hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Terima Tuhan, percaya teguh Tuhan di dalam hidupmu. Dia adalah surya kehidupan kita yang akan senantiasa menyertai langkah kita. Lagu him dari Kidung Jemaat 405 berjudul Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Biarlah lagu ini Bapak Ibu boleh membawa kita untuk menikmati bagaimana surya kehidupan Tuhan boleh menerangi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu boleh menikmati lirik demi lirik pujian ini. Dan mengingatkan kita bahwa kita berjalan bersama dengan Allah yang mengasihi kita. Asal kau ada, yang lain tak perlu.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Dan Engkau mau masuk ke dalam hati kami untuk menerangi kegelapan hidup kami. Bawa kami untuk percaya kepada Engkau, membuka hati kami untuk menerima Engkau. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah surya kehidupan kami yang akan menyertai kami, menyertai langkah kaki kami dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus-Mu memeteraikannya di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.